anak-anak, jumpa lagi dengan kami di Gen Wise, Generasi Wise. Nah, kali ini kami akan membahas satu bagian firman Tuhan yang pastinya sangat memberkati kita. Tapi sebelum kita memulai, kita doa dulu ya. Berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami boleh berkumpul untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau mendengar dulu, dia mendengar firman Tuhan. Firman itu yang mengubahkan kami, dan firman itu juga mengandung iman yang mempercayakan Engkau hidup dalam firman Tuhan, dan hidup kami berbuah dan menjadi kasihan bagi banyak orang. Kami berdoa supaya ini Kau pimpin kami Tuhan, Roh Kudus pimpin kami supaya hanya Tuhan Yesus telah dimuliakan dalam ibadah ini. Kami menolak gangguan dalam ibadah ini, setan iblis mengganggu. Kami patahkan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, kali ini firman Tuhan pasti tentang anak juga ya. Nah, sangat baik juga kalau kali ini para orang tua ataupun calon orang tua bisa mengikuti sesi ini, karena ini juga berkaitan dengan anak. Nah, kita ini pasti punya banyak kebutuhan ya, kebutuhan untuk diri sendiri, untuk saat ini, untuk masa yang akan datang. Juga kebutuhan atau keinginan untuk anak. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu kita apa sih yang diperlukan anak sebenarnya, dan kita sebagai orang tua bisa apa untuk memenuhi kebutuhan anak itu? Gimana nih Pak? Coba dijelaskan. Ya, tentunya kita sebagai orang percaya pasti akan merujuk kepada firman Tuhan ya. Kita kan untuk mendengar firman Tuhan, sehingga kita juga perlu tahu apa firman Tuhan katakan tentang kehidupan kita. Nah, kita baca satu ayat yang menarik ya, kita akan baca dari Injil Lukas, kita satu ayat saja ya, supaya gampang diingat gitu ya. Dan juga anak-anak yang mendengar ini tahu, bisa menghafal, menjadi hafalan gitu ya, dihafalkan sehingga tumbuh atau tertanam di hati kita, dan kita lakukan sesuai firman Tuhan. Kita baca Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Iya, tentu kalau ada yang membaca atau Bapak Ibu yang menemani adik-adik, anak-anak yang dengar firman Tuhan ini, tahu ya ini dari mana perikopnya. Ini kan perikop tentang waktu Yesus dibawa ke perayaan ya, pada itu Paskah. Saat itu orang tua datang ke Yerusalem membawa Tuhan Yesus ke sana. Lalu Tuhan Yesus, baru mereka pulang, tahu di mana Tuhan Yesus itu. Ternyata Tuhan Yesus berada bersama-sama alim ulama, orang yang memahami tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus itu diskusi ya, tanya jawab ya, dan orang-orang di situ kagum terhadap apa yang Yesus pahami ya. Lalu orang tua Yesus ya, kita tahu percakapannya, tapi lalu dibawa pulang. Tapi ada ayat menarik di situ ya, penutup perikop itu disebut adalah Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih Allah dan manusia gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah baca di Perjanjian Lama tentang Samuel, ini ayat ini muncul juga waktu Samuel dipanggil Tuhan itu. Cuma bedanya adalah bertambah hikmatnya nggak ada, kita baca di Samuel ya. Tapi di sini disebut makin bertambah besarnya hikmatnya dan makin besar Allah dan manusia gitu ya. Nah, kalau kita lihat satu persatu ya kalimat ini, makin bertambah besar gitu ya. Kalau kita lihat bahasa asli, saya tadi coba lihat apa sih Pak bahasa artinya. Ternyata makin bertambah besar itu adalah maju ke depan dengan menyelesaikan rintangan. Jadi punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Bertambah besar, makin bertambah besar. Lalu bertambah hikmatnya, artinya hidup dalam takwa Tuhan, kemampuan untuk menjalani dengan benar, hidup selaras dengan kehendak Allah. Itu artinya bertambah hikmatnya. Lalu dan besarnya, ya pasti ini besarnya apa ya? Ya sama. Ini merujuk kepada pertumbuhan fisik, usia biologis, postur,
kedewasaan fisik dan kematangan hidup. Jadi bertumbuh secara fisik ya, besar dan segala macam. Dan terakhir adalah dan makin dikasihi Allah dan manusia. Ini artinya Tuhan Yesus punya reputasi baik, diterima secara konteks sosial, ya, punya relasi sosial yang sangat kuat ya. Jadi waktu Lukas menutup itu bertambah besar, artinya Yesus bertambah besar, punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, hikmatnya hidup dan takwa Tuhan, gitu ya, menjalankan Tuhan, dan besarnya makin besar ya. Saat itu kan umur Yesus 12 tahun ya, dia makin besar, lalu juga makin dikasih Allah manusia. Jadi dia punya hubungan baik ya, punya hubungan baik dengan Bapaknya surga, hidup secara rohani sangat bagus, dan juga punya hubungan dengan sesama gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat kehidupan Yesus dari kecil sampai besar, sampai dia mulai pelayan di umur 30 tahun, itulah kesimpulan yang kita bisa lihat dari kita. Memang Yesus dari 12 itu sampai 30 tahun ngapain sih? Nah, ini sebenarnya menyimpulkan apa yang terjadi pada Tuhan Yesus saat itu ya. Jadi dia bertambah kuat, bertambah hikmatnya, besarnya, tumbuh fisik sehat, kuat gitu ya, dan punya hubungan baik dengan sekitarnya dan juga dengan Allahnya gitu ya, sebagai Bapa surga. Nah, kami sebagai suami istri depan anak kami memakai ayat ini, kita doakan anak kami sejak kecil ya, anak pertama kedua kita selalu bilang pagi, dan kita doakan anak kami itu 3 kali sehari gitu ya, pagi, siang, malam. Pagi atau mereka pagi-pagi bangun tidur, atau kalau ada sekolah, sebelum sekolah, siang kalau mereka pulang sekolah, sebelum makan, atau setelah makan siang, lalu malam sebelum tidur, kita doakan, kita klaim makin besar, makin bertambah hikmat badannya, dan makin dikasih Allah manusia. Kita klaim dan kita doakan itu setiap hari kepada anak kami. Dan kami juga jelaskan kepada anak kami untuk tahu ayat ini dan meyakini gitu ya, makin bertambah besar hikmatnya, besarnya, dan makin dikasih Allah manusia. Dan kita lihat anak kami tumbuh tumbuh sehat, belajar firman Tuhan, cerdas, pintar. Saat ini sudah kuliah di universitas negeri ya, sesuai doa kami juga, dan kami tanamkan kepada anak kami supaya beriman, dan tentunya dituntun oleh Tuhan ya, karena kita doakan setiap hari ya. Jadi saya berdoa supaya Bapak Ibu mendoakan anaknya, dan juga adik-adik juga, anak-anak juga yang tahu ini bilang, saya makin bertambah besarnya, hikmatnya, besarnya, dan makin kasih manusia. Itu adik-adik juga berdoakan pribadi ya, dan juga dengan orang tua, supaya anak-anak adik tumbuh besar, sehat, tidak sakit-sakitan gitu ya, makin cerdas, punya hikmat, takwa Tuhan, dan mempunyai hubungan relasi dengan teman-teman, sesama, orang tua, dan juga dengan Tuhan dengan sangat baik itu. Sehingga kita benar-benar hidup sesuai firman Tuhan dan mencontoh apa yang Yesus lakukan ya, sebagai Tuhan kita, contoh yang kita bisa contoh dalam kehidupan kita ya gitu. Jadi marilah kita hidup seperti Kristus ya, Tuhan itu sama kita ya, sehingga kita berkenan artinya kita setelah dikenal oleh Tuhan, karena kita telah menerima Kristus selamat, tapi kita benar-benar bisa meraih berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Oke, puji Tuhan ya, ternyata di Alkitab kita bisa menemukan apa yang Tuhan ajarkan untuk kita bisa minta kepada Tuhan tentang anak kita. Nanti kita jadi disampaikan di Lukas 2:62 itu kita boleh doa seperti yang disebutkan di Lukas 2 ayat 52. Dan Bapak Ibu yang menonton acara ini bisa juga mendoakan kepada anak-anaknya. Juga buat anak-anak juga minta seperti ini ya Pak ya. Ya. Oke, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita. Tapi kita mau buat anak-anak atau buat Bapak Ibu atau siapapun yang menonton acara ini yang ingin menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, bisa doa bersama-sama dituntut oleh Erwin. Ya, kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami orang berdosa, ampuni dosa kami Tuhan. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, saya untuk hidup dalam firman Tuhan,
sesuai dengan Tuhan. Dan nama Yesus saya berdoa. Amin. Dan Bapak Ibu percayalah, setelah Bapak Ibu ikuti doa tadi, Bapak Ibu mengaku dosa dan terima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, Bapak Ibu sudah diselamatkan atau dari sudah diselamatkan. Oke, terima kasih sudah bersama dengan kami pada hari ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.